Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Riven, Nur Laila Ismail Tani, Nur Arlia Aprilia Ali, dan Darian Sataruno. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi yang tentang homomorfisme grup, teorema fundamental homomorfisme, teorema isomorfisme pertama, dan isomorfisme yang kedua. Pada mata kuliah struktur aljabar, kita masuk ke pendahuluan. Sebelum membahas mengenai homomorfisme grup, terlebih dahulu kita awali dengan pembahasan fungsi. Lanjut, kita di sini akan membahas fungsi surjektif. Diketahui fungsi f pemetaan AKB, fungsi f ini dikatakan surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y anggota bilangan b ada x sehingga y sama dengan fx. Contoh, fungsi fx sama dengan 2x di mana f pemetaan RTR fungsi f ini merupakan fungsi yang surjektif. Kita lanjut, fungsi fx sama dengan x pangkat 2 di mana f pemetaan RTR fungsi f ini bukan fungsi subjektif karena min 1 menarik bilangan r tetapi tidak ada x yang memenuhi x2 sama dengan min 1 karena tidak ada x2 yang bisa memenuhi min 1. Lanjut, kita masuk di fungsi injektif. Di sini diketahui fungsi f pemetaan A ke B, fungsi f ini dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap x y anggota bilangan A, maka jika f x sama dengan fy haruslah x sama dengan y. Kita masuk ke contoh. Fungsi f sama dengan x3, x pangkat 3 adalah fungsi yang injektif karena untuk setiap x tidak sama dengan y, maka fx tidak sama dengan fy. Kita masuk ke fungsi bijektif. Di sini ada fungsi f pemetaan A ke B, fungsi f ini dikatakan bijektif jika fungsi f ini gabungan antara injektif dan surjektif. Kita masuk ke definisi 7.1. Di sini bisa kita lihat, misal G di mana G anggota perkalian dan H 0 adalah grup pemetaan atau fungsi dari G ke H, dikatakan melahirkan operasi atau homomorfisme jika fx dikali y sama dengan fx biner fy. Kita masuk ke contoh. Contoh 1. Misalkan G di mana G anggota perkalian merupakan grup abelian f pemetaan G ke G dengan fx sama dengan x pangkat n, akan ditunjukkan bahwa suatu homomorfisme. Di sini ada bukti bisa kita lihat. Buktinya adalah f xy sama dengan xy pangkat n sama dengan x pangkat n dikali y pangkat n sama dengan fx dikali fy. Kita masuk ke contoh yang kedua. Misalkan z dari min 3, min 2 sampai min 1 sampai seterusnya, dan zn sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai n kurang 1. Misalkan pemetaan f ke z, fz ke zn dengan fa sama dengan a, pemetaan ini homomorfisme karena
F A tambah B sama dengan A tambah B sama dengan F A tambah F B. Kita masuk ke definisi 7.2. Misal F pemetaan G ke H adalah sebuah homomorfisme grup, maka F dinamakan monomorfisme jika F injektif. F dinamakan epimorfisme jika F surjektif. F dinamakan isomorfisme jika F bijektif. Dan F dinamakan endomorfisme jika G sama dengan H dan F bijektif. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, F pemetaan Z P2Z dengan Fx sama dengan 2x merupakan isomorfisme. Contoh yang kedua, F pemetaan G G dengan Fg sama dengan E merupakan endomorfisme. Contoh yang ketiga, F pemetaan G G dengan Fg sama dengan G merupakan automorfisme. Kita masuk ke definisi yang ketiga, 7.3. Jika F pemetaan G ke H homomorfisme kernel F adalah Rf sama dengan G kecil anggota bilangan G besar, di mana F sama dengan Fg sama dengan EA. Misalkan F pemetaan Z PZ 6 dengan FA sama dengan 3A. Didapatkan hasil Rf sama dengan 2N bina N gabungan atau anggota bilangan Z dan I imajiner atau in F sama dengan 0,3. Kita masuk ke sifat-sifat homomorfisme. Jika F pemetaan G ke H homomorfisme, maka F adalah subgrup normal dari G. Bukti, misal ambil sebaran A anggota bilangan G besar dan B anggota bilangan F, maka kita lihat di sini ada F A BA inverse sama dengan FA kali FB kali FA inverse sama dengan FA kali E kali FA inverse sama dengan hasilnya E. Sehingga diperoleh F A BA inverse anggota F untuk setiap B anggota F dan A anggota bilangan G besar. Dengan demikian F adalah subgrup normal dari G. Baiklah, itu presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Ismail Tani. Saya akan melanjutkan materi, yaitu materi teorema fundamental homomorfisme grup. Jika phi G menuju G bintang adalah homomorfisme dengan kernel K, maka phi G adalah suatu grup, dan fungsi mu G per K menuju phi G diberikan oleh teman-teman bisa perhatikan gambar, di mana mu X kali K sama dengan phi X merupakan isomorfisme. Dengan catatan, mu X kali K sama dengan Vx merupakan isomorfisme dari G per K ke Vg, bukan ke G bintang, karena belum tentu Vg sama dengan G bintang. Yang kedua, mu X kali K sama dengan Vx adalah monomorfisme dari G per K ke G bintang. Yang ketiga, jika V adalah epimorfisme yang berarti Vg sama dengan G bintang, maka mu X kali K sama dengan Vx adalah isomorfisme dari G per K ke G aksen. Yang terakhir, V sama dengan mu V dikatakan diagram di atas adalah komutatif.
Berikut adalah pembuktian dari teorema 1. Akan ditunjukkan mu merupakan fungsi satu-satu atau injektif, surjektif, dan homorfisme dari G per K ke Vg sebagai berikut. Yang pertama, mu fungsi. Ambil sembarang AK, BK, elemen G per K dengan AK sama dengan BK. AK sama dengan BK, maka A pangkat min 1 kali B elemen K, karena K kernel V subgroup. Sehingga V A pangkat min 1 kali B sama dengan E bintang, di mana E bintang elemen identitas dalam G bintang. Berikut V A pangkat min 1 kali V B sama dengan E bintang, di mana V homorfisme. Berikut V A pangkat min 1 kali V B sama dengan E bintang, di mana V A pangkat min 1 sama dengan V A pangkat min 1 sifat homorfisme. Yang berikut V A sama dengan V B dikalikan V A. Mu AK sama dengan mu BK. Definisi mu, jadi mu adalah fungsi. Yang kedua, mu satu-satu atau injektif. Ambil sembarang AK, BK, elemen G per K dengan mu AK sama dengan mu BK, maka ditunjukkan AK sama dengan BK sebagai berikut. Mu AK sama dengan mu BK. Ini adalah definisi mu. V A pangkat min 1 kali V B sama dengan E bintang dikalikan V A pangkat min 1. V A pangkat min 1 kali V B sama dengan E bintang, di mana V A pangkat min 1 sama dengan V A pangkat min 1 sifat homorfisme. V A pangkat min 1 kali B sama dengan E bintang, di mana V itu homorfisme. A pangkat min 1 kali B elemen K merupakan definisi kernel V. A K sama dengan BK merupakan sifat subgroup karena K merupakan subgroup. Dengan catatan, dalam pembuktian mu injektif bukan karena V juga injektif, sebab V belum tentu injektif. Yang ketiga, mu surjektif. Ambil sembarang Y elemen Vg, maka Y sama dengan Vx sama dengan mu X kali K. Untuk suatu X elemen G sehingga X kali K elemen G per K, jadi untuk setiap Y elemen Vg ada X kali K elemen G per K, sehingga Y sama dengan mu X kali K, dengan kata lain mu surjektif. Berikut mu homomorfisme. Ambil sembarang AK, BK elemen G per K. Mu AK kali BK sama dengan mu A kali B kali K, di mana AK kali BK sama dengan A kali B kali K, sama dengan VAB, yaitu definisi mu. VA kali VB, di mana V homorfisme, sama dengan mu AK kali mu BK, definisi mu. Selanjutnya teorema 2. Jika F G menuju G aksen adalah fungsi yang isomorfisme dari G ke G aksen dengan E adalah elemen identitas di G, maka FE adalah identitas pula di G aksen. Demikian juga dengan F A pangkat min 1 sama dengan F kali A pangkat min 1. Misalkan X aksen elemen G aksen. Karena F adalah fungsi yang isomorfisme, maka ada X elemen G sedemikian hingga Fx sama dengan X aksen. X aksen sama dengan Fx. X aksen sama dengan Fex. X aksen sama dengan Fe kali Fx. X aksen sama dengan Fe kali X aksen. Dan X aksen sama dengan Fx. X aksen sama dengan F kali Xe. X aksen sama dengan Fx kali Fe, X aksen sama dengan X aksen kali Fe. Selanjutnya, untuk setiap X aksen elemen G aksen, kita mempunyai Fe, X aksen sama dengan X aksen Fe, sehingga Fe adalah identitas di G aksen. Demikian pula dengan untuk setiap A elemen G, kita mempunyai Fe sama dengan F A pangkat min 1 kali A sama dengan FA pangkat min 1 kali FA, dan FE sama dengan FA kali A pangkat min 1
sama dengan FA kali FA pangkat min 1. Jadi terbukti bahwa FA pangkat min 1 sama dengan F kali A pangkat min 1. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya teorema isomorfisme pertama. Misal, fungsi banding G di mana H adalah suatu homomorfisme dengan kernel adalah ker fungsi atau ker F. Maka G per K isomorfis dengan im V. Bukti, misal didefinisikan sebuah fungsi phi banding G per K di mana im V atau im fungsi dengan phi kali AK sama dengan fungsi A. Sehingga fungsi ini telah jelas terdefinisi dengan baik. Sebab AK sama dengan BK jika dan hanya jika A pangkat minus 1 kali B elemen K, yang artinya V dalam kurung A pangkat minus 1 kali B sama dengan EH. Atau dengan kata lain fungsi A sama dengan fungsi B. Dan juga untuk phi AK kali BK sama dengan phi ABK sama dengan fungsi AB sama dengan fungsi A kali fungsi B sama dengan phi AK kali phi BK. Jadi dapat kita simpulkan bahwa phi adalah suatu homomorfisme grup dan phi adalah fungsi satu-satunya. Karena jika AK elemen ker F atau elemen kernel F, maka phi AK sama dengan fungsi A sama dengan EH. Jadi A elemen K sehingga AK sama dengan K. Ini artinya ker phi sama dengan K, di mana K adalah elemen identitas dari G per K. Dengan demikian dapat disimpulkan phi fungsi yang dijektif sehingga phi suatu isomorfisme. Selanjutnya, teorema isomorfisme kedua. Nah, misalkan H dan K adalah subgrup dari G. Jika H atau K adalah subgrup normal dari G, maka HK adalah suatu subgrup dari G pula. Buktinya, diketahui salah satu H atau K adalah subgrup normal dari G. Misal di sini diambil dari K, subgrup normal dari G. Maka untuk semua A elemen G berlaku AK sama dengan KA. Hal ini tentu berlaku juga untuk HK sama dengan KH untuk suatu H elemen G. Sehingga HK sama dengan KH. Oleh karena itu HK subgrup dari G. Teorema isomorfisme kedua ini, misal H dan K adalah subgrup dari G, maka H per H irisan K isomorfisme dengan HN per N. Bukti, misal fungsi yang menetapkan G dengan G per K adalah theta, maka dapat kita tulis sebagai theta banding G di mana G per K. Dengan theta pemetaan natural dan theta 0 adalah pembatasan theta pada H. Maka theta 0 adalah suatu homomorfisme dengan ker atau kernel theta 0 sama dengan H irisan K, sehingga H per H irisan K sama dengan H per ker theta sama dengan H irisan ker theta 0, isomorfis dengan im theta 0. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan teorema isomorfisme yang kedua. Jika pemetaan F banding G adalah H, yaitu suatu homomorfisme grup, maka kita akan memperoleh 5 teorema. Teorema yang pertama, F pangkat minus 1 banding H, yaitu G.
teorema yang kedua, mutlak G sama dengan mutlak H. Teorema yang ketiga, jika G abelian, maka H adalah abelian. Teorema yang keempat, jika G siklik, maka H siklik. Dan teorema yang kelima yaitu, jika G elemen G dengan mutlak G sama dengan M, maka mutlak Fg sama dengan M. Nah, sekarang kita akan masuk pada bukti dari teorema yang pertama. Karena F isomorfisme, maka F adalah fungsi bijektif, sehingga jelas bahwasannya F pangkat minus 1 itu ada. Nah, sekarang kita ambil misal nih, sembarang elemen di H. Misal H1 dan H2, maka terdapat G1, G2 elemen G, sehingga H1 sama dengan Fg1 dan H2 sama dengan Fg2. Jadi diperoleh H1 H2 sama dengan Fg1 dikali G2 sama dengan Fg1 G2, sehingga F pangkat minus 1 H1 H2 sama dengan G1 G2. Jadi F pangkat minus 1 H1 dikali F pangkat minus 1 dikali H2 terdapat di setiap H1 H2 elemen H. Dan untuk teorema yang kedua, karena fungsi F bijektif, maka jelas bahwa banyaknya elemen di G sama dengan banyaknya elemen di H. Dan untuk teorema yang ketiga, diketahui G abelian. Akan kita tunjukkan bahwa H juga abelian. Jadi kita ambil misal di sembarang elemen di H. Misal H1, H2 elemen H. Karena F surjektif, maka pasti ada G1, G2 elemen G yang memenuhi H1 sama dengan Fg1 dan H2 sama dengan Fg2. Diperoleh H1 H2 sama dengan Fg1 dikali Fg2 sama dengan Fg1 G2, sehingga kita peroleh Fg2 dan Fg1 itu sama dengan H2 H1. Jadi terbukti bahwa untuk setiap H1 H2 elemen H berlaku H1 H2 sama dengan H2 H1. Jadi kita bisa buktikan bahwasanya jika G adalah abelian, maka H juga abelian. Nah, sekarang kita masuk pada teorema yang keempat. Diketahui G siklik, maka akan kita tunjukkan bahwa H juga siklik. Jadi kita ambil misal G sama dengan G pangkat N, mutlak N elemen Z, dan Fg sama dengan H untuk suatu H elemen H. Jadi kita ambil sembarang elemen di H, misal H1 elemen H, maka akan ada M elemen Z, sedemikian hingga H1 sama dengan F kali G pangkat M, di mana Fgm itu yang pertama F pangkat G sama dengan H pangkat M, di mana M besar dari sama dengan 0. Dan untuk yang kedua, Fg pangkat minus 1 sama dengan H pangkat minus M, di mana M kurang dari 0. Jadi terbukti bahwa H siklik. Dan sekarang kita akan masuk pada penjelasan teorema yang kelima. Jika mutlak G sama dengan M dan F dan mutlak Fg sama dengan N, maka EH sama dengan Feg sama dengan Fg pangkat M sama dengan Fg pangkat M, sehingga diperoleh terdapat bilangan bulat positif K yang memenuhi M sama dengan Kn. Selain itu, EH sama dengan Fg pangkat N sama dengan Fg pangkat N. Jadi karena F fungsi bijektif dan EH sama dengan Feg, maka G pangkat N sama dengan Eg juga, sehingga ada bilangan bulat positif K1 yang memenuhi N K1M. Dari persamaan M sama dengan Kn dan N sama dengan K1M, maka diperoleh M sama dengan K1M, sehingga K1 sama dengan 1. Karena masing-masing dari K dan K1 adalah bilangan bulat positif, maka nilai K dan K1 yang memenuhi adalah K1 dan K1 sama dengan 1, sehingga diperoleh M
Kn sama dengan 1N